Assalamualaikum, balik lagi bersama saya Malva Sana. Di sini, dalam video ini aku akan bahas sedikit tentang siklus knowledge management, mulai dari pengertiannya, tahapan-tahapan dalam siklus knowledge management, hingga implikasi atau contoh penerapan dari siklus knowledge management. Kalian tahu nggak sih apa siklus knowledge management itu? Yuk, tonton terus videonya. Pengetahuan pada era saat ini sangat diakui sebagai aset yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Pengetahuan yang dimiliki harus dikelola dengan baik dalam suatu organisasi tersebut. Knowledge management dalam sebuah organisasi ini dapat membantu dalam mengelola pengetahuan melalui praktik sumber daya manusia, sehingga pengetahuan tersebut menjadi aset intelektual yang dimiliki oleh sebuah organisasi dan tidak akan hilang. Tentang siklus knowledge management menurut McElroy. Dalam siklus McElroy ini menjelaskan tentang siklus sebuah pengetahuan. Pertamanya atau progresnya sebuah pengetahuan itu terintegrasi dengan organisasi pengetahuan yang diterima dari hasil masukan atau kegiatan yang bisa menambah pengetahuan. Di antaranya penelusuran di Google, sharing dengan teman atau dalam satu tim, dan proses belajar atau mengajar. Ya, kalian bisa melihat siklus ini dalam gambar yang sudah disediakan di situ. Selanjutnya tentang siklus knowledge management menurut Witt. Nah, siklus ini dimulai dari membangun sebuah pengetahuan yang bisa berasal dari pengalaman orang lain atau belajar dari buku. Pengetahuan tersebut disimpan dan dijadikan sebuah kajian. Kemudian, pengetahuan tersebut mampu menjadikan sebuah tindakan pekerjaan. Jadi, seorang belajar dari orang lain ataupun penelusuran dari buku. Kemudian, pengetahuan yang sudah bertambah dari pengalaman sebelumnya dijadikan sebuah kajian dan hingga akhirnya dapat dijadikan sebuah tindakan pekerjaan. Ini siklus knowledge management menurut Witt. Nah, setelah tadi belajar tentang siklus knowledge management menurut Witt, sekarang kita beralih ke siklus knowledge management menurut Berkowitz and Williams. Dapat dilihat dari gambar bahwa pendekatan siklus knowledge management di sini dimulai dari sebuah pengetahuan yang didapatkan atau dinilai, kemudian digunakan, dipelajari hingga berkontribusi kembali terhadap pengetahuan. Kemudian pengetahuan yang dinilai itu jika dinilai baik atau bisa membangun akan menjadi kembali kepada pengetahuan lagi, namun jika dinilai tidak bisa memberikan manfaat bagi organisasi, pengetahuan tersebut akan sukses. Nah, terakhir ini tentang siklus knowledge management menurut Meyer and Zek. Dalam pendekatan siklus knowledge management di sini dimulai dari sebuah pengetahuan yang didapatkan bisa melalui platform sebagai sumber dan kegiatan yang dilakukan oleh user. Jadi, pengetahuan yang didapatkan oleh users itu bisa berasal dari platform, misalnya repository. Setelah belajar 4 siklus knowledge management menurut para ahli, selanjutnya dalam buku Klinis Dalkir membahas tentang integrasi siklus knowledge management yang terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama yakni memperoleh pengetahuan, yang kedua berbagi pengetahuan, dan yang ketiga aplikasi atau penerapan pengetahuan. Jika dilihat dari gambar, siklus ini akan kembali lagi pada tahapan pertama karena pengetahuan bersifat diisi. Ini akan membahas tentang tahapan-tahapan di siklus knowledge management. Tahapan yang pertama membuat pengetahuan. Proses ini dapat dikatakan sebagai identifikasi pengetahuan
yang sebelumnya belum diketahui, baik dari dalam atau luar organisasi. Pengetahuan tersebut akan dinilai apakah memiliki nilai bagi organisasi atau tidak. Identifikasi ini dibutuhkan sebuah kemampuan untuk mengetahui kebutuhan atau pengetahuan dalam sebuah organisasi. Yang kedua, berbagi pengetahuan. Pengetahuan yang dianggap memiliki nilai bagi sebuah organisasi akan ditinjau kembali dan didiskusikan dalam tim di organisasi. Langkah terakhir dari siklus knowledge management menurut James Clear yakni ada penerapan pengetahuan. Penerapan pengetahuan dari hasil diskusi yang sebelumnya dilakukan merupakan langkah terakhir dalam siklus knowledge management. Langkah ini merujuk kepada pembuatan keputusan berdasarkan atas pengetahuan sempurna dari hasil diskusi yang tadi. Penerapan pengetahuan di sini juga digunakan dalam pemecahan masalah organisasi, terus pengambilan keputusan, dan lain-lain. Untuk penerapan dari siklus knowledge management, jika dianalogikan dalam sebuah organisasi dari brand baju tertentu ingin menambah koleksi model baju pada katalognya. Seseorang dalam tim mendapatkan informasi atau mencari tahu tentang tren mode yang saat ini sedang digandrungi oleh masyarakat. Setelah dia mengetahui dan menganggap bahwa itu penting bagi organisasinya, dia segera mendiskusikan dengan tim di organisasinya tersebut. Pengetahuan itu akan ditinjau lebih lanjut. Misalkan, apakah benar seperti itu tren mode saat ini, berapa persentase masyarakat yang menggunakan, apa keunggulannya, misal barang itu akan diproduksi. Nah, setelah mendapat keputusan, organisasi akan memutuskan untuk memproduksi dengan menyiapkan bahan dan lain-lain. Bagaimana strategi penerapan siklus manajemen? Nah, yang pertama ada refleksi dari sebuah pembelajaran dan praktik. Yang kedua, membuat rancangan transformasi pengetahuan untuk mempertahankan pengetahuan. Dan yang ketiga, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Cukup sekian penjelasan mengenai siklus manajemen. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.